Anda kembali bersama kami di Cover Both Sides. Pemirsa, kita putarkan terlebih dahulu pernyataan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah soal barang bukti berikut ini. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Saya langsung ke Mas Febri. Ini satu aja dulu, bahwa dalam ini saya baca dalam kitab hukum perdata itu dikatakan di sana bahasa Belandanya agak susah, bezit great common title, kedudukan menguasai suatu benda bergerak berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Oke. Gitu. Jadi ini hukumnya begitu, kita bicara hukum teorinya, dasarnya begitu, bahwa suatu benda bergerak, mobil aja. Ditahan dulu Mas Boyamin, kita dengarkan dulu dari Mas Febri, ini soal barang bukti tadi ya, katanya ada yang punya dan juga ada aktivitasnya, jadi siapa yang punya Mas Febri? Apakah ini terkait orang-orang besar? Itulah yang harus dijawab oleh Kejaksaan Agung. Kenapa? Karena beban pembuktian itu bukan pada orang yang dituduh. Beban pembuktian itu adalah pada pihak yang menuduh. Dalam hal ini ketika Kejaksaan Agung menersangkakan, misalnya dengan salah satu alat buktinya adalah emas dan sejumlah uang itu, maka kewajiban penyidik untuk membuktikan siapa pemiliknya. Asumsi-asumsi umum, asumsi-asumsi yang tidak kuat dasarnya, hanya berdasarkan logika semata, tidak akan pernah relevan dalam digunakan dalam proses pembuktian pidana, kecuali ada bukti-bukti yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin kembali lagi, karena kita bicara soal pra-peradilan. Penegakan hukum itu harus dilakukan sesuai dengan hukum, tidak boleh melanggar hukum. Contoh dalam perkara ini, tadi saya sebut ada 3 sprindik ya. Kejaksaan Agung itu hanya menerapkan tersangka pada perkara dugaan tindak pidana pencucian uang. Tidak pernah menerapkan tersangka, terutama untuk Pak FA ini ya konteksnya, dalam tindak pidana asalnya. Hal ini menurut kami melanggar undang-undang. Oh tidak. Apa yang dilanggar? Predikat krimnya ya? Apa yang dilanggar? Satu, penjelasan pasal 74 Undang-Undang 8 tahun 2010. Di sana disebut begini. Di paragraf keduanya disebut begini, dalam hal penyidik tindak pidana asal, katakanlah itu korupsi, menemukan bukti, artinya penyidikan tindak pidana asal harus jalan dulu, menemukan bukti permulaan yang cukup, ada pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dalam proses ini tidak. Apakah itu hanya berlaku, hanya diatur di pasal 74? Penjelasan pasal 74, kami sudah menemukan sejumlah jurisprudensi di Mahkamah Agung. Ada satu putusan di tahun 2017. Undang-undangnya ini kan Undang-Undang 8 2010. Ada satu putusan di tahun 2017, putusan Mahkamah Agung di tingkat pertama, ini kasus TPPU ya, pencucian uang. Di tingkat pertama, dia dihukum bersalah. Namanya Diding. Di tingkat kedua, di PT, dia dihukum bersalah, terbukti melakukan pencucian uang. Di tingkat Mahkamah Agung, dia divonis bebas. Hakimnya adalah orang yang sangat kita kenal integritasnya, itu Pak Artijo Alkostar. Apa yang menyebabkan si Diding ini divonis bebas? Ini pencucian uang. Karena tindak pidana asalnya tidak didakwakan. Nah, yang jadi soal di sini adalah hanya tindak pidana pencucian uang yang diproses, tindak pidana asalnya tidak ditersangkakan, dan tidak jelas mana tindak pidana asalnya. Tapi Diding tadi diputus bersalah dalam korupsi yang lain nggak? Tidak ada. Oke, Mas Boyamin mendengar tadi masih dipersoalkan predikat krimnya atau asal-usul kriminalnya. Nah, ini bagaimana menurut Mas Boyamin? Saya membawa 2 putusan besar ini karena saya mengendorse dua-duanya. Ini bahkan pelapornya. Di Tegal tahun 2013, begitu. Ini dakwanya 3 dakwaan ya dakwaan pencucian uang semua. Dan kemudian dinyatakan terbukti yang di dakwaan pertama yang berkaitan pasal 3 Undang-Undang pencucian uang. Saya tidak pengen nyebut namanya orangnya, tapi nomor perkara 37 Pitsus 2013 Pengadilan Negeri Tegal di sebuah bank. Saya pelapornya ini yang mewakili perusahaan banknya. Dan itu semata-mata sejak awal didakwa dengan pasal pencucian uang, pasal 3, pasal 4, pasal 5. Kemudian di putusan dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang berdasarkan pasal 3, yaitu yang hanya menerima transfer. Kalau pasal 4 kan yang paling berat, itu menyembunyikan segala macam. Kalau pasal 5 pasif. Nah, yang terbaru, kalau bicara baru ini adalah terkait dengan Firman Hertanto. Ini terkait dengan judi online. Baru aja
tahun 2005. Ini diputus bebas, tapi di putusan kasasi dia diputus bersalah di pasal 5-nya. Gitu. Pencucian uang juga gitu. Jadi poin Anda ini tidak ada masalahnya kalau kemudian langsung ditetapkan tersangka TPPU. Iya, karena di putusan Mahkamah Konstitusi itu juga mengatakan boleh duluan lanjut atau boleh bahkan dalam pengertian praktek ini murni bahwa predikat krimnya hanya menjadi sejarahnya. Bahwa ini dulu membobol bank dengan pinjaman sekian, padahal jaminannya hanya kecil. Terus dianggap kemudian ternyata fiktif terus macet. Jadi seakan-akan kayak ceritanya. Tapi kemudian bahwa dapat uangnya kemudian dicuci. Nah, yang judi online juga gitu. Dan Bahasim Asifi tahun 2010 juga gitu. Kita kembali membahas soal korupsinya hanya yang 1 miliar. Yang 60 miliar sebagai pencucian uang. Berdiri di Pak Didi Setio Handono, saya dulu waktu itu masih bisa diskusi. Tapi orangnya beliau hakim yang di mana saya tidak tahu lagi. Kalau dulu tahun-tahun 2010 itu masih bisa diskusi. Kalau sekarang kan nggak bisa. Itu tadi soal sprindik ya, bagaimana sudah terlihat adanya perbedaan pandangan antara kedua narasumber. Nah sekarang kalau kita kembali ke pernyataan Febri Adriansyah tadi soal barang bukti. Menurut Mas Boyamin, apakah untuk nantinya bisa melindungi dirinya, FA ini akan berani untuk membongkar orang-orang yang terkait dengan barang bukti tersebut atau pernyataan tadi cuma bluffing, Mas? Ya, semoga yang pertama lah, buka-bukaan. Buka-bukaan ya. Uang itu dari mana kalau memang nyampe ke rumahnya. Terus apa dugaan-dugaan yang bahasa saya itu urusan hukum yang dibengkokkan. Karena ada satu urusan yang menurut versi saya mendengar loh dari berita itu, dari rangkaian ada yang juga menyampaikan dari Ronald Lobloy dari Kosmak itu mengatakan bahwa dugaan pemerasan itu ada terhadap TK melalui F, terus kemudian berkaitan dengan si Putih, terus nyampe gitu. Nah, itu menurut versi penyidik bisa jadi itu dianggap duduk gitu loh. Ya, jadi nanti bisa diuji aja itu akan terbongkar orang-orang besar yang memang mempunyai barang bukti emas dan juga uang miliaran itu, Mas? Iya, saya berharap begitu sebenarnya. Mudah-mudahan dulu saya tidak nyebut orang juga, ada tadinya jadi public enemy karena dianggap macam-macam lah, cicak buaya segala macam. Tapi kemudian ketika membongkar orang yang lebih besar, yang kecil aja dia langsung jadi pahlawan gitu. Saya berharap Pak Febri bersedia untuk jadi pahlawan, membongkar yang lebih besar lagi gitu. Harapannya bersedia. Nah, kalau dari kuasa hukum seperti apa, Mas Febri? Apakah memang akan ada strategi seperti itu nanti? Itu silahkan Kejaksaan Agung saja ya yang membuktikan. Kewajiban pembuktian di pencucian uang itu memang ada pembuktian terbalik. Tetapi pembuktian terbalik itu ada syaratnya. Pembuktian terbalik itu di pencucian uang disebut pemilik membuktikan bahwa kekayaannya bukan dari hasil tidak pidana. Artinya apa? Dibuktikan dulu itu harta kekayaan milik siapa. Ini kan bukan sekedar mengatakan, oh karena itu ditemukan di rumah seseorang, maka itu pasti harta kekayaan milik seseorang tersebut. Kan tidak sesederhana itu, tidak selugu itulah untuk membuktikan secara hukum. Nah, saya ingin kembali lagi tadi tapi disebut masalahnya Pak Febri, tadi disebut soal itu putusan hukum. Kalau ada titipan ya mestinya ya tadi disebut kan soal gitu. putusan Mahkamah Konstitusi. Biar kita fokus diskusinya. Kalau kembali soal barang bukti tadi, Mas Febri, apakah memang ini tidak akan dibongkar begitu oleh klien Anda FA atau mungkin ada tekanan dari pihak lain? Jawaban saya sudah jelas. Itu tugas dari Kejaksaan Agung. Dan sekarang prosesnya masih proses pra-peradilan awal. Kami juga tidak begitu yakin ya penyidik punya bukti terkait dengan siapa pemilik emas dan uang tersebut. Tetapi biarkanlah, kita hormati penyidik bekerja karena ada penggeledahan-penggeledahan yang dilakukan. Biarkan penyidik bekerja. Fokus kami adalah kami ingin mengungkap ada pelanggaran-pelanggaran aturan, ada bolong-bolong dalam proses penanganan ini. Saya ingin kasih contoh begini. Itu yang akan digugat di permohonan tolong berikan saya kesempatan dulu ngomong ya. Misalnya begini, dalam sebuah surat perintah penyidikan, ini kan dasar ya, surat perintah penyidikan itu untuk menangkap orang, untuk menggeledah, untuk menahan orang, menetapkan tersangka. Tapi bayangkan kalau surat perintah penyidikannya itu salah. Salahnya di mana? Kami sudah temukan itu secara signifikan. Bagian menimbangnya itu tindak pidana terkait dengan PLTU batubara. Menimbangnya ya. Tapi bagian perintahnya, tindak pidananya itu terkait dengan Krakatau Steel, kasus yang lain. Itu yang pertama. Dan itu ada 2 sprindik, 2 dari 3. Sprindik yang ketiga yang ingin saya katakan. Tadi disebut bahwa predikat crime-nya kasus Asabri, kan sering disebut seperti itu.
Pertanyaannya, kasus Asabri ini diduga terjadi kapan? Kalau kita lihat penanganan perkara Asabri di Kejaksaan Agung itu terjadi di tahun 2021. Oke. Bagaimana dengan penetapan tersangkanya? Dia nggak sebut 2021, dia sebut 2018. Ada gap di sini. Nah, inilah wilayah yang gelap, wilayah yang abu-abu, yang seharusnya terjawab kalau predikat crime-nya jelas. Kenapa saya sebut predikat crime? Bunyi pasal 3 pencucian uang itu begini, menempatkan, mentransferkan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana apa? Kan harus jelas. Ada 25 jenis plus 1 tindak pidana asal di Undang-Undang Pencucian Uang. Yang mana? Katakanlah kalau korupsi, ada 30 jenis korupsi. Yang mana? Kalau sudah ditentukan jenis korupsi yang mana, perbuatannya apa? Kita berhukum ini kan tidak asal kemudian orang ditangkap, karena kemudian dihukum oleh publik, dia pasti bersalah. Tentu nggak begitu. Kita berhukum ini kan harus betul-betul diperhatikan hak-haknya, prosedurnya harus benar. Kalau prosedur penegakan hukum tidak benar, itu sama saja dengan main hakim sendiri. Nah, ini yang tentu saja secara bijak perlu kita lihat. Kejaksaan Agung juga punya tanggung jawab menjalankan fungsinya dengan benar. Anda bayangkan di salah satu sprindik itu waktu terjadinya peristiwa disebut tahun 2028. Ini tahun 2026. Bagaimana mungkin penulisan itu ya? Kalau satu oke, ya? Kalau dua, kalau tiga, kami menemukan 9 bahkan lebih. Apakah itu penegakan hukum yang benar? Nah, isu itulah yang kami akan uji. Kami juga nggak bilang kami pasti benar ya, tapi isu itulah yang mau kita bawa ke proses pra-peradilan. Kalau penegakan hukum substansinya, ya Kejaksaan Agung silakan jalan saja. Kami menghormati itu. Baik. Terima kasih penjelasannya Mas Febri. Nah sekarang Mas Boyamin, jadi sekarang fokusnya ada 2 begitu ya, bagaimana dari proses penyidikannya dan juga penetapan tersangka ataupun dari kebenaran barang buktinya. Kalau menurut Anda pra-peradilan ini seberapa besar peluangnya nanti akan dikabulkan? Saya tidak bisa mendahului lah ya, gitu. Karena memang kadang-kadang ada yang dikabulkan dengan kondisi yang menurut saya itu harusnya tidak dikabulkan. Tapi ada juga yang sangat kuat yang harus dikabulkan, tapi tidak dikabulkan. Biasa di Pengadilan Jakarta Selatan saya mengetahui itu sering banyak begitu gitu. Nah, ya tidak apa-apa, kita tunggu, kita ikuti dari proses itu. Misalnya saya kemarin mengajukan pra-peradilan untuk menyatakan tidak sahnya pemindahan dari polisi kepada jaksa. Terus kemudian itu niatnya apa? Supaya ini kalau memang jaksa mengambil ya silahkan lebih cepat gitu loh. Sebenarnya sebagai dorongan itu. Ketika ditahan ya sidang pertama saya cabut. Urgensinya sudah tidak ada. Nah, saya sedang mempersiapkan pra-peradilan yang kedua kalau ini tidak dilakukan penggeledahan-penggeledahan. Saya kemarin sudah declare minggu kemarin. Ternyata kemarin mulai digeledah di tempat rumah yang pribadi Radio Dalam. Terus mungkin hari ini nih, kalau tidak salah ada berita di Bandung. Saya punya tabungan beberapa lain di luar Jawa ada. Ya, nanti kalau itu tidak digeledah, saya gugat pra-peradilan. Jadi penyidik itu nggak enaknya di situ. Sekarang bisa digugat dari tersangka pelaku, digugat dari korban. Saya wakili. Dan itu saya konsisten, tidak pernah berpindah jadi lawyernya kasus korupsi. Jadi saya karena sudah declare untuk menyatakan diri membela korban, public advokasi. Maka kemudian juga berikutnya, kalau ini tidak diproses yang secara benar, yang lainnya begitu, selain penggeledahan, nanti mungkin penetapan tersangka yang menurut saya layak. Ini kan baru 3 nih, versi saya minimal 5 misalnya. Ya, yang 2 ini apa? Nanti saya bongkar di sana. Gitu. Jadi ini memang kita uji, makanya memang biarlah penyidik itu semakin profesional, semakin hebat, semakin bagus dalam menangani kasus tindak pidana apapun termasuk korupsi gitu, Pak Marcel. Singkatnya Mas Boyamin, jadi dengan adanya pra-peradilan ini apakah harapannya ini bisa tetap fokus pada pokok perkaranya nanti? Oh ya, enggak apa-apa. Pokok perkara tetap jalan. Justru ini kan saling melengkapi aja. Kalau memang nanti misalnya dalam kasus Setia Novanto dulu kan pra-peradilan KPK yang pertama kalah. Terus kemudian diperbaiki, pra-peradilan kedua, Setia Novanto gantian yang kalah, akhirnya dibawa ke pokok perkara, kan gitu. Jadi ya, tidak apa-apa bahwa juga jangan alergi penyidik itu kemudian kalau pra-peradilankan baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Karena saya mengendorse itu sering perkara-perkara yang misalnya korban Wana Arta tidak diproses, pencucian uangnya lama sekali sampai orangnya buron. Saya endorse untuk pra-peradilankan dan saya sudah ngajari beberapa teman di luar Jawa untuk pra-peradilan perkara-perkara mangkrak.
Jadi ya memang inilah tugasnya penegak hukum. Jadi seperti saya misalnya dulu PK hanya sekali jadi berkali-kali. Saya pernah diprotes oleh hakim. Oke. Loh, tugas Anda memang bersidang kok kan gitu. Baik, Mas Boyamin. Usai jeda nanti kita akan bahas bagaimana persepsi publik terkait Kejaksaan Agung yang menangani perkara dari mantan Jampitsusnya. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Cover Both Sides. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.